Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin sekalian jamaah subuh rahimakumullah, mari kita sama-sama kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang senantiasa tidak putus-putusnya memberikan nikmat, memberikan berbagai macam kebaikan. Salah satunya di antaranya kita diberikan taufik ya Allah, kita bisa menghadiri sembahyang subuh berjamaah. Alhamdulillah kita saat sekarang ini masih berada di dalam bulan yang besar, bulan yang penuh dengan berbagai kebaikan, yakni bulan Sya'ban. Kita lanjutkan taklim kita, yakni masih adab-adab di dalam berpuasa. Adab yang kedua, hendaknya kita memelihara lidah dari berkata dusta, mengadu domba, berbicara sia-sia, memfitnah, bertengkar, mengumpat, membicarakan keburukan orang lain dan sebagainya. Dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan bahwa puasa itu perisai bagi pelakunya. Oleh sebab itu orang yang berpuasa hendaknya tidak merusaknya perisai dengan menjauhi berbicara sia-sia, senda gurau, bertengkar dan sebagainya. Jika ada orang lain yang mengajak bertengkar, maka katakanlah aku sedang berpuasa. Maksudnya jangan terpancing untuk bertengkar. Apabila orang yang mengajak bertengkar itu orang yang paham, katakan padanya, aku sedang berpuasa. Jika orang yang mengajak bertengkar itu orang yang bodoh, maka katakan kepada diri sendiri, aku sedang berpuasa. Tidak pantas meladeninya. Terutama yang juga harus dijauhi adalah dusta dan membicarakan keburukan orang lain. Sebagian ulama secara jelas telah mengemukakan bahwa kedua hal itu dapat membatalkan puasa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dikisahkan pada zaman baginda Nabi Muhammad SAW ada dua wanita yang sedang berpuasa. Namun keduanya didera lapar yang sangat luar biasa, sehingga nyawa mereka hampir melayang. Ketika para sahabat radhiyallahu anhum memberitahukan hal ini kepada baginda Nabi, maka beliau mengirim sebuah mangkok dan memerintahkan kedua wanita itu agar muntah ke dalam mangkok tersebut. Ketika mereka muntah, tampaklah potongan-potongan daging dan darah segar di dalam mangkok itu. Maka para sahabat radhiyallahu anhum sangat terkejut. Lalu baginda Nabi SAW bersabda, mereka berpuasa dari makanan halal, tetapi memakan perkara yang haram dengan cara membicarakan keburukan orang lain. Ketika mereka membicarakan keburukan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan daging dan darah segar ke dalam perut mereka. Lalu ditampakkan ketika mereka memuntahkannya sebagai peringatan untuk umat membicarakan keburukan orang lain seolah-olah memakan daging dan darah. Itu disebutkan di dalam surat Al-Hujurat. Hadis ini dengan jelas menyatakan bahwa membicarakan keburukan orang lain ketika berpuasa dapat menyebabkan puasa menjadi berat. Sehingga kedua wanita tersebut hampir saja menemui ajalnya. Begitu juga dengan perbuatan dosa lain. Pengalaman menguatkan bahwa bagi orang-orang beriman dan bertakwa, menjalankan puasa terasa ringan. Bagi para pendosa, puasa terasa sebagai beban yang sangat berat. Dengan demikian orang yang berpuasa hendaknya menjauhi dosa-dosa, terutama membicarakan keburukan orang lain dan mengumpat yang biasa dilakukan.
untuk menghabiskan waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa membicarakan keburukan orang lain itu seperti memakan daging saudaranya yang telah mati. Ungkapan seperti itu juga dapat dijumpai dalam beberapa hadis. Misalnya satu ketika baginda Nabi Muhammad SAW melihat sekumpulan orang